Selamat datang untuk kalian, para jiwa yang telah ditempa oleh luka, namun memilih untuk bangkit lebih kuat. Hari ini, kita berbicara tentang luka yang paling dalam, tentang pengkhianatan yang sering datang dari mereka yang pernah kita percayai, yang pernah kita beri tempat istimewa di barisan depan kehidupan kita. Ironis bukan? Orang-orang yang dulu kita limpahi dengan cinta, waktu, dan loyalitas, justru menjadi sosok yang paling dalam, menusukkan belati kepercayaan. Mereka yang pernah kamu anggap sebagai berkah, justru berbalik menjadi pelajaran paling menyakitkan. Dan inilah kenyataan hidup yang terkadang harus kita telan, bahwa tidak semua yang kita beri cinta akan mampu mengembalikannya dengan tulus. Kadang justru cinta dan ketulusan itu yang membuat mereka takut, karena ketulusanmu memantulkan bayangan gelap yang selama ini mereka sembunyikan. Lucunya, mereka mungkin merasa menang. Mereka pikir dengan mengkhianatimu, mereka bebas. Mereka bisa bergerak maju tanpa beban. Tapi apa benar demikian? Ilmu pengetahuan telah membuktikan, penyesalan menyakitkan otak seperti luka fisik. Ya, penyesalan itu bukan sekadar perasaan, tapi benar-benar menyakitkan, membekas, dan menghantui. Mungkin mereka tampak tertawa, tampak bahagia, seolah-olah telah meninggalkanmu tanpa beban. Tapi percayalah, dalam diam, di tengah sepi malam yang sunyi, mereka terjaga, dihantui oleh bayangan kesalahan yang tak bisa mereka hapus. Karena satu kenyataan pahit selalu menanti di ujung cerita. Mereka akhirnya menyadari, kamulah berkah terbaik yang pernah hadir dalam hidup mereka. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Kesadaran itu datang saat mereka telah kehilanganmu selamanya. Mereka berjuang dalam diam, menanggung beban penyesalan yang tak terlihat, tapi menghancurkan dari dalam. Dan hari ini, kita akan mengurai alasan-alasan kenapa pengkhianatan mereka justru berbalik menjadi pelajaran pahit yang harus mereka tanggung. Bagaimana mereka kehilangan bukan hanya dirimu, tetapi juga ketenangan, kepercayaan, dan kehadiran yang tak tergantikan. Tapi sebelum kita menyelami lebih dalam, ingatlah untuk memberikan tanda dukunganmu. Tekan tombol like sebagai bentuk bahwa kamu bersama dalam perjalanan ini. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan setiap pesan dan pelajaran yang bisa menguatkan hatimu di masa depan. Dan yang paling penting, tuliskan komentar angka 77 di bawah ini, ini. Kenapa? Karena angka itu adalah sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, bahwa kamu membuka hatimu untuk belajar, tumbuh, dan bangkit lebih kuat dari luka yang pernah melukai. Ingatlah, pengkhianatan bukan akhir dari cerita. Ia hanya bagian dari perjalanan menuju kebangkitan. Dan di balik setiap luka, ada kekuatan yang menanti untuk kamu temukan. Karena pada akhirnya, bukan kamu yang kehilangan. Merekalah yang kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali, kehadiranmu. Mari kita mulai perjalanan ini. Bagian 1. Tanpa sadar, kamu membongkar bayangan mereka. Ada kalanya dalam hidup, kamu tidak perlu berbuat salah untuk dikhianati. Cukup dengan menjadi dirimu yang sejati, kamu sudah cukup membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu bersalah, tapi justru karena kebaikanmu yang tulus memantulkan bayangan gelap yang selama ini mereka sembunyikan. Ketulusanmu seperti cermin. Tanpa niat menyakiti, kehadiranmu memaksa mereka untuk melihat sisi diri yang selama ini mereka hindari. Kamu hadir dengan ketenangan, dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Kamu tidak perlu pamer untuk merasa berharga, tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa unggul. Dan di sanalah letak masalahnya. Ketulusan dan kekuatan yang kamu bawa, tanpa sadar, menyingkap topeng yang selama ini mereka kenakan. Sebagian orang tidak siap menghadapi cermin yang menampilkan diri mereka yang sebenarnya. Mereka merasa terancam, bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlalu nyata. Ketulusanmu membuat mereka merasa kecil, padahal kamu tidak pernah bermaksud seperti itu. Ketegasanmu membuat mereka merasa goyah, padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan itulah yang membuat beberapa dari mereka memilih jalan pengkhianatan. Karena bagi orang-orang yang takut menghadapi ketidaksempurnaannya sendiri, lebih mudah untuk menyalahkan orang lain daripada melihat ke dalam diri dan memperbaiki diri. Mereka memilih menjadikanmu sebagai musuh. Bukan karena kamu pantas dibenci,
tapi karena kamu terlalu murni untuk mereka. Kamu terlalu jujur, terlalu berani, dan terlalu tulus. Semua kualitas itu membuat mereka merasa terancam, bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum siap untuk jujur pada diri sendiri. Mereka mungkin merasa lega saat memutuskan untuk meninggalkanmu, menusukmu dari belakang, atau menjelekkan namamu. Mereka pikir dengan menyingkirkanmu, rasa tidak aman mereka akan ikut hilang. Mereka berharap ketenangan akan kembali setelah sosok yang memantulkan bayangan mereka pergi. Tapi hidup selalu punya caranya sendiri untuk memperlihatkan kebenaran. Karena setelah kamu pergi, rasa tidak aman itu justru semakin mengakar. Ketidaknyamanan itu tidak pergi bersama dengan hilangnya kehadiranmu. Ketulusanmu memang sudah tidak ada lagi di sisi mereka, tapi bayangan itu tetap tinggal. Dan di sanalah titik balik yang menyakitkan dimulai. Mereka pikir dengan mengkhianatimu, mereka sudah memenangkan pertempuran. Padahal, kenyataannya, mereka baru saja kalah dari diri mereka sendiri. Hidup memang lucu. Mereka yang dulu merasa lega karena mengusirmu, lambat laun mulai merindukan kehadiranmu. Bukan karena mereka tiba-tiba menyadari kesalahan, tapi karena mereka sadar, ketenangan yang kamu bawa tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kehadiranmu bukan sekadar fisik. Energi yang kamu bawa adalah sesuatu yang langka. Kamu memberikan kenyamanan tanpa menghakimi, mendengarkan tanpa menyela, dan menenangkan tanpa banyak bicara. Semua itu sulit ditemukan, bahkan mustahil bagi mereka yang hanya mengenal hubungan transaksional. Dan di titik itulah penyesalan mulai merayapi hati mereka. Bukan hanya karena kehilangan sosokmu, tetapi karena kehilangan kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik darimu. Mereka kehilangan seseorang yang tanpa sadar telah menantang mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kamu bukan hanya teman atau sahabat. Kamu adalah cermin yang membuat mereka sadar akan bagian dari diri yang selama ini mereka tutupi. Ironisnya, mereka dulu merasa bebas saat memutuskan untuk meninggalkanmu. Tapi sekarang, mereka justru terjebak dalam perang batin yang lebih dalam. Karena meski kamu sudah pergi, ketenangan yang kamu bawa tetap menghantui mereka. Penyesalan itu perlahan menjadi racun yang menggerogoti hari-hari mereka. Diam-diam, mereka mulai menyadari bahwa yang mereka lawan bukan kamu. Yang mereka lawan adalah ketakutan mereka sendiri. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Mereka mungkin ingin kembali, memperbaiki hubungan, dan menghapus kesalahan. Tapi seringkali, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Karena kepercayaan yang sudah dihancurkan, seperti kaca yang retak, tidak bisa kembali seperti semula. Apalagi jika mereka sendiri yang memilih untuk menghancurkannya. Dan itulah karma yang sebenarnya. Mereka tidak harus jatuh secara dramatis di depan umum. Mereka tidak perlu dihina atau dipermalukan di hadapan orang banyak. Karma yang paling berat adalah ketika hati mereka terus dihantui oleh kesalahan yang tidak bisa mereka perbaiki. Ketika malam-malam mereka dipenuhi dengan bayangan masa lalu yang seharusnya tidak pernah mereka sia-siakan. Namun, di balik semua luka, ada pelajaran yang berharga. Untukmu, ingatlah bahwa kehadiranmu memiliki makna. Kamu bukan hanya seseorang yang singgah dalam kehidupan orang lain, tetapi sosok yang mampu mengubah dunia mereka dengan ketulusan dan kekuatan. Kamu adalah cermin yang menantang mereka untuk lebih jujur pada diri sendiri. Dan meski pengkhianatan mereka melukai, jangan sesekali meragukan nilaimu. Kamu adalah berkah yang tidak semua orang layak miliki. Dan ketika seseorang memilih untuk mengkhianatimu, itu bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena mereka belum siap untuk menjadi seutuhnya manusia yang berani menghadapi kenyataan. Maka, jangan sesali kehilangan yang kamu alami. Justru berbanggalah, karena kamu telah memberikan pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Pelajaran tentang kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk menghadapi bayangan diri. Mungkin mereka tidak akan pernah mengatakan itu kepadamu, tapi di dalam hati mereka, mereka tahu. Mereka tahu bahwa kehilanganmu adalah kehilangan terbesar yang pernah mereka alami. Dan kamu akan terus melangkah, membawa cahaya ke tempat-tempat yang lebih layak, membagi ketulusan dan ketenangan kepada mereka yang tahu cara menghargainya. Karena hidup adalah perjalanan untuk menemukan tempat yang layak bagi cahaya yang kamu bawa. Jadi, tetaplah bersinar, karena kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun,
bahkan oleh pengkhianatan sekalipun. Bagian 2. Mereka merindukan energi yang dulu mereka abaikan. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang dalam hidup ini, energi. Energi bukan hanya sekadar kekuatan fisik atau semangat dalam melakukan sesuatu, melainkan getaran tak kasat mata yang mampu mengubah suasana, membentuk kenyamanan, dan menciptakan ketenangan di tengah riuhnya dunia. Dan kamu, tanpa sadar, adalah sumber energi itu. Kamu hadir dengan ketulusan yang langka, membawa kenyamanan tanpa pamrih, dan menciptakan suasana yang membuat orang lain merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Namun, sayangnya, tidak semua orang mampu menghargai kehadiran yang seperti itu. Tidak semua orang memahami betapa berharganya ketulusan sebelum mereka kehilangannya. Seperti udara yang dihirup setiap hari, energi positif yang kamu bawa dianggap biasa. Mereka berpikir energi itu akan selalu ada, seolah-olah mudah didapatkan di mana saja, kapan saja. Padahal, energi seperti milikmu bukan sesuatu yang mudah ditemukan, bahkan mungkin mustahil untuk digantikan. Kamu hadir sebagai tempat berlabuh bagi mereka yang lelah. Kamu mendengarkan tanpa menghakimi, memberi semangat tanpa mengharapkan imbalan, dan menciptakan ruang yang aman untuk berbagi luka maupun bahagia. Tapi ironisnya, ketulusan itu justru yang paling sering dilupakan. Karena ketika sesuatu terasa mudah dan selalu ada, manusia cenderung menganggapnya remeh. Mereka mulai berpikir bahwa kehadiranmu adalah hal yang wajar. Bukan sesuatu yang istimewa. Lalu datanglah hari di mana mereka membuat pilihan yang salah. Mereka memilih untuk mengkhianati, meninggalkan, atau menyakiti. Mungkin saat itu mereka merasa bebas, seolah-olah melepaskan sesuatu yang tidak lagi mereka butuhkan. Mereka beranggapan bisa menemukan pengganti, bisa mendapatkan seseorang lain yang bisa memberi kenyamanan yang sama. Mereka lupa, energi yang tulus tidak pernah lahir dari sekadar kebetulan. Energi tulus lahir dari ketulusan jiwa, dari hati yang bersih, dari cinta yang tidak mengharapkan balasan. Dan itulah yang kemudian menjadi pelajaran hidup yang paling pahit bagi mereka. Karena ketika kehadiranmu benar-benar hilang, mereka baru menyadari ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ada kehampaan yang tidak bisa diobati dengan kehadiran orang lain. Sebab yang kamu berikan bukan hanya perhatian atau kata-kata penghibur, tetapi energi yang mampu menyentuh batin, mampu meresap jauh ke dalam jiwa mereka. Mungkin pada awalnya mereka merasa lega. Mungkin mereka merasa telah menemukan lingkaran yang lebih baik, lebih menarik, atau lebih mendukung. Tapi waktu selalu punya cara untuk menunjukkan kebenaran. Ketika gemerlap itu pudar, ketika semua yang mereka kira indah hanyalah fata morgana, di sanalah kenyataan yang pahit menampar. Mereka mulai sadar bahwa yang mereka miliki sekarang hanyalah hubungan yang dangkal, persahabatan yang penuh kepura-puraan, dan cinta yang bersyarat. Tidak ada lagi ruang aman, tidak ada lagi pelukan yang hangat, tidak ada lagi tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Mereka mulai merindukan sesuatu yang dulu mereka abaikan. Mereka merindukan kehadiranmu. Merindukan cara kamu mendengarkan mereka tanpa interupsi. Merindukan cara kamu memberikan semangat tanpa pamrih. Merindukan ketulusan yang membuat mereka merasa diterima apa adanya. Dan rasa rindu itu tidak bisa mereka abaikan, tidak bisa mereka tolak. Ia datang menghantui setiap kali mereka merasa kosong. Setiap kali mereka menyadari bahwa yang mereka miliki sekarang hanyalah bayangan dari apa yang dulu pernah mereka miliki bersamamu. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Mereka tidak bisa kembali begitu saja. Tidak bisa sekadar mengetuk pintumu dan berharap semuanya akan seperti dulu. Karena jembatan itu telah mereka bakar dengan tangan mereka sendiri. Dan dalam hati mereka, mereka tahu bahwa jembatan itu tidak akan pernah bisa dibangun kembali seperti sedia kala. Mereka mungkin mencoba mencari jalan lain, mencoba menemukan seseorang yang bisa memberi energi sepertimu. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa menggantikan apa yang sudah mereka hilangkan. Ketulusan adalah mata uang yang paling langka di dunia ini. Dan kamu adalah pemilik dari kekayaan itu. Mereka baru menyadari betapa berharganya ketulusanmu
saat kamu sudah tidak lagi hadir dalam hidup mereka. Saat mereka dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli saat ada manfaat, yang hanya mendekat saat ada keuntungan. Mereka baru memahami bahwa kehangatan yang kamu bawa adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dipalsukan. Mereka mungkin bisa tertawa bersama orang lain, tetapi tawa itu tidak pernah sebening saat bersamamu. Mereka mungkin bisa bercerita, tetapi cerita itu tidak pernah selega saat berbagi denganmu. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa sekadar kembali dan mengambil apa yang telah hilang. Mereka tidak bisa mengulang waktu dan memperbaiki kesalahan. Mereka tahu, bahkan jika mereka mencoba memperbaiki, luka itu sudah terlalu dalam. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dikembalikan begitu saja. Kini, yang tersisa bagi mereka hanyalah penyesalan yang sunyi. Mereka melihatmu dari kejauhan, melihat bagaimana kamu terus bersinar, memberikan energi kepada orang-orang yang tahu cara menghargainya. Dan penyesalan itu semakin dalam saat mereka menyadari bahwa cahaya yang mereka nikmati dulu, kini sudah berpindah tangan kepada mereka yang lebih layak. Itulah harga dari pengkhianatan. Itulah hukuman dari mengabaikan energi tulus yang dulu mereka anggap biasa. Kini, mereka hanya bisa memandangi dari kejauhan, merasakan kekosongan yang tak bisa diisi. Dia dapat menanggung kerinduan yang tidak akan pernah terobati. Dan kamu tetap melangkah, tetap bersinar, tetap menjadi sumber energi bagi mereka yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Karena dunia selalu punya tempat bagi mereka yang membawa ketulusan. Dan satu pelajaran yang pasti, kehilanganmu bukanlah kejatuhan untukmu. Justru itu adalah jalanmu, jalanmu menuju kehidupan yang lebih baik, menuju orang-orang yang tahu cara mencintai dan menghargai dengan sebenar-benarnya. Jadi, teruslah melangkah. Biarkan mereka belajar dari keheningan penyesalan mereka. Biarkan mereka memahami bahwa ketulusan adalah anugerah yang tidak semua orang berhak miliki. Dan ketika mereka akhirnya menyadari betapa berharganya kehadiranmu, biarkan penyesalan itu menjadi pengingat yang abadi dalam hidup mereka. Bagian 3. Karma tidak selalu terlihat, tetapi terasa. Seringkali, ketika seseorang berbicara tentang karma, bayangan yang muncul adalah tentang kejatuhan yang besar, tentang hukuman yang tampak jelas di mata dunia. Mereka membayangkan karma sebagai balasan yang gemuruh, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, atau dipermalukan di hadapan banyak orang. Namun, kenyataannya, karma jarang berbicara dengan suara yang keras. Ia tidak selalu hadir dengan gemuruh yang mengguncang dunia. Kadang, karma adalah bisikan yang pelan, menyelinap diam-diam dalam keheningan malam, masuk ke dalam relung hati, dan menggigit dengan cara yang tak kasat mata. Dan disinilah, karma menunjukkan wajahnya yang paling menyakitkan, penyesalan yang sunyi. Ia hadir bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengingatkan. Bukan untuk menjatuhkan di hadapan banyak orang, tapi untuk menekan dada dengan beban yang tidak terlihat. Itulah hukuman yang paling berat, karena tidak ada yang bisa melihatnya, namun si pelaku merasakannya setiap saat. Bagi mereka yang telah mengkhianatimu, karma bukanlah tentang apa yang terjadi di dunia luar, melainkan apa yang terus terjadi di dalam diri mereka. Saat dunia mulai hening, saat lampu-lampu mulai redup, dan semua kebisingan telah berlalu, di sanalah karma mengambil tempatnya. Ia hadir dalam bentuk penyesalan yang tidak bisa dihapus. Ia hadir dalam bentuk pertanyaan yang tak pernah menemukan jawaban. Mengapa aku melakukan itu? Mengapa aku mengabaikan seseorang yang begitu tulus? Mengapa aku melepas seseorang yang seharusnya aku jaga? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar kalimat yang lewat begitu saja. Ia datang sebagai hantaman yang menusuk dalam, menghancurkan ketenangan, dan menciptakan luka yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah karma yang sesungguhnya. Karena rasa bersalah dan penyesalan tidak pernah membutuhkan saksi. Ia cukup menyiksa dari dalam, dan itu adalah hukuman yang paling abadi. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa penyesalan dan rasa bersalah menyalakan bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Itu bukan hanya perasaan yang mengganggu, tetapi benar-benar sebuah luka yang menyakitkan. Luka yang tidak bisa diobati dengan obat, tidak bisa dihapus dengan tidur panjang,
dan tidak bisa dihilangkan dengan sekadar tertawa di depan umum. Luka itu menetap. Ia hidup di dalam dada, menekan setiap detik, setiap saat. Dan semakin mereka mencoba melupakannya, semakin kuat rasa itu mencengkeram. Mereka mungkin terlihat baik-baik saja. Mereka mungkin tertawa lebar, berjalan percaya diri, dan berbicara seolah-olah dunia berjalan sesuai keinginan mereka. Tapi di balik semua itu, ada malam-malam panjang yang mereka habiskan dengan gelisah. Ada detik-detik sunyi yang dipenuhi dengan penyesalan mendalam. Ada bayanganmu yang terus muncul dalam pikirannya, mengingatkan mereka tentang kesalahan besar yang pernah mereka lakukan. Mereka tahu, bukan kamu yang kalah. Justru mereka yang kalah dari diri mereka sendiri. Karena dalam hati mereka, mereka sadar, bukan hanya kamu yang mereka khianati. Mereka mengkhianati ketulusan, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Dan itu bukan dosa yang bisa ditebus dengan mudah. Yang membuat rasa bersalah itu semakin berat adalah kenyataan bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka bisa mencoba melupakan. Mereka bisa mencoba membangun kehidupan baru. Mereka bisa mencoba mencari pelarian di tempat-tempat lain. Tapi penyesalan bukan sesuatu yang bisa dihindari. Ia akan selalu datang, entah di saat-saat sepi, atau ketika melihat seseorang yang mengingatkan mereka pada dirimu. Mungkin saat mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, saat melewati tempat yang pernah menjadi saksi cerita kalian, atau ketika mereka melihatmu dari kejauhan, melihatmu bangkit dan melangkah lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah mereka sadar bahwa apa yang mereka hancurkan adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bukan hanya karena kamu sudah tidak ada di sisi mereka, tapi karena kehadiranmu adalah kehadiran yang membawa ketulusan, kedamaian, dan kehangatan. Kehadiran yang tidak bisa dibeli atau dicari di tempat lain. Kehadiran yang hanya sekali dalam seumur hidup. Dan itulah karma yang paling berat, kesadaran yang datang terlambat. Kesadaran bahwa apa yang mereka rusak adalah sesuatu yang tak ternilai. Kesadaran bahwa apa yang mereka abaikan adalah sesuatu yang seharusnya mereka jaga dengan segenap hati. Tapi sayangnya, kesadaran itu baru datang ketika semua sudah terlambat. Ketika semua sudah hancur, dan kamu telah melangkah pergi, membangun dunia yang lebih baik, dan menemukan orang-orang yang lebih layak untuk menerima ketulusanmu. Kini, yang mereka miliki hanyalah penyesalan yang abadi. Sebuah beban yang terus menghantui, sebuah luka yang tidak bisa diobati, dan sebuah keheningan yang tidak bisa mereka isi. Mereka mungkin bisa menjalani hidup, bisa mencari penghiburan, bisa membangun hubungan baru, tapi tidak ada yang bisa menggantikan rasa bersalah itu. Tidak ada yang bisa menghapus ingatan tentang kehilangan yang begitu besar. Mereka mungkin bisa menipu dunia, tapi mereka tidak akan pernah bisa menipu diri mereka sendiri. Mereka tahu, luka itu akan selalu ada. Dan setiap kali mereka menutup mata, luka itu kembali menganga, mengingatkan mereka tentang kesalahan yang tidak bisa dihapus. Sementara itu, kamu telah melangkah pergi, membawa ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memilih untuk memaafkan dan melepaskan. Kamu telah membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya, bahwa dari pengkhianatan bisa lahir kekuatan yang luar biasa, dan bahwa dari kehilangan bisa lahir cinta yang lebih dalam, cinta untuk diri sendiri, dan cinta untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, biarkan mereka hidup dengan penyesalan mereka. Biarkan karma menjalankan tugasnya dengan cara yang paling sunyi, namun paling menyakitkan. Karena kamu telah memilih jalan yang benar, jalan yang membawa cahaya, bukan kegelapan. Jalan yang membawa harapan, bukan penyesalan. Dan pada akhirnya, dalam sunyi dan gelap malam, mereka akan menyadari satu hal yang tidak bisa mereka lupakan seumur hidup. Bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka miliki kembali. Mereka telah kehilangan kamu. Bagian 4. Mereka. Kira mereka cerdas, tapi justru terjebak dalam kesepian. Ada yang lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan, yaitu ketika seseorang menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kemenangan ternyata adalah jalan menuju kehancuran yang perlahan. Begitulah pengkhianatan bekerja.
Ia tidak selalu langsung menunjukkan luka, tetapi seperti racun yang meresap pelan, menghancurkan dari dalam, hingga tiba-tiba seseorang terjebak dalam kehampaan yang tak lagi bisa dihindari. Pada awalnya, mungkin mereka merasa cerdas. Mereka pikir, dengan memutuskan untuk mengkhianatimu, mereka berhasil mengambil langkah yang tepat. Mereka merasa telah memainkan kartu terbaik, merancang strategi untuk menjaga diri, atau bahkan naik ke tangga kehidupan yang lebih tinggi. Dalam benak mereka, pengkhianatan adalah sebuah jalan pintas menuju kenyamanan, sebuah trik untuk memenangkan permainan kehidupan. Dan mungkin, sesaat itu memang terasa manis. Ada perasaan lega karena merasa telah mengalahkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka merasa bebas, seolah telah memutuskan ikatan yang dianggap membatasi langkah mereka. Mereka mungkin tertawa, berbicara lantang, dan berpikir, "Lihat, aku menang." Tapi kemenangan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah bertahan lama. Karena kebenaran hidup adalah bahwa setiap keputusan yang merugikan orang lain, pada akhirnya akan menjadi bumerang yang kembali menghantam diri sendiri. Mereka tidak sadar, pengkhianatan bukan seperti memutuskan rantai yang menahan. Pengkhianatan adalah seperti membakar jembatan di belakang diri sendiri. Dan ketika jembatan itu hangus, yang tersisa hanyalah ruang kosong yang memisahkan mereka dari masa lalu yang seharusnya mereka hargai. Mereka mungkin merasa menang, tapi kemenangan itu hanyalah fata morgana. Karena yang benar-benar mereka lakukan adalah menciptakan lubang yang lambat laun akan menelan mereka dalam kesepian yang tak bertepi. Kesepian itu tidak datang seketika. Tidak muncul seperti badai yang menggulung seisi langit. Ia datang perlahan, diam-diam, tanpa suara, namun pasti. Kesepian itu muncul saat obrolan terasa hambar, saat tawa yang terdengar tidak lagi sepenuh hati. Ia hadir ketika mereka menyadari orang-orang di sekitar mereka bukanlah teman sejati, melainkan bayang-bayang yang menunggu waktu untuk pergi. Karena itulah kenyataan yang pahit. Pengkhianat tidak pernah benar-benar memiliki teman sejati. Orang-orang mungkin tetap ada di sekitar mereka, berbicara, tertawa, bahkan seolah-olah peduli. Tapi di balik itu semua, ada jarak yang tidak bisa dijangkau. Ada kecurigaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Karena orang yang pernah mengkhianati akan selalu hidup dalam ketakutan akan dikhianati kembali. Itulah kutukan dari pengkhianatan. Mereka yang memilih jalan pengkhianatan perlahan mulai merasakan kehampaan dalam hubungan yang mereka bangun. Mereka mulai merasa was-was, mempertanyakan ketulusan setiap orang di sekitarnya. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar peduli? Atau mereka hanya menunggu waktu untuk menusukku dari belakang? Dan rasa takut itu tumbuh, perlahan namun pasti, menghancurkan setiap ketenangan yang dulu mereka miliki. Di sisi lain, mereka juga mulai merasakan kerinduan yang tidak terkatakan. Kerinduan terhadap kehadiran yang dulu mereka abaikan. Mereka merindukan ketulusan yang tidak lagi mereka temukan. Merindukan percakapan yang tulus, pelukan yang hangat, dan seseorang yang bisa mereka percaya sepenuhnya tanpa takut dikhianati. Mereka rindu pada sosok yang pernah hadir tanpa syarat, yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang memberi tanpa meminta. Dan itu semua adalah diri-dirimu. Namun, seperti yang sering terjadi, penyesalan selalu datang terlambat. Mereka mungkin ingin kembali, mengetuk pintumu, berharap untuk memperbaiki kesalahan. Tapi sayangnya, waktu bukanlah sesuatu yang bisa mereka putar kembali. Dan jembatan yang telah mereka bakar tidak bisa dibangun lagi. Tidak dengan cara apapun. Kini, mereka terjebak dalam dunia yang mereka bangun sendiri. Dunia yang tampak gemerlap di luar, tapi kosong di dalam. Dunia yang penuh dengan percakapan basa-basi, pertemanan yang rapuh, dan hubungan yang penuh syarat. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu bahwa kehilangan itu adalah pilihan mereka sendiri. Mereka memilih untuk kehilanganmu. Mereka memilih untuk memotong tali yang menghubungkan mereka dengan ketulusan dan kehangatan. Dan di sanalah, kesepian itu menjadi nyata. Tidak ada lagi pelukan hangat yang tulus. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu menenangkan. Tidak ada lagi ruang yang aman untuk berbagi luka.
Yang ada hanya keheningan yang dingin, tatapan yang kosong, dan perasaan rindu yang tak bisa mereka ungkapkan. Karena tidak ada yang bisa menggantikan ketulusan yang telah hilang. Sementara itu, kamu sudah melangkah lebih jauh, membangun dunia yang lebih indah bersama orang-orang yang benar-benar layak menerima ketulusanmu. Kamu menemukan tempat di mana kehadiranmu dihargai, di mana ketulusanmu dibalas dengan ketulusan yang sama. Kamu menemukan rumah di hati orang-orang yang tahu cara menjaga, bukan mengkhianati. Dan itulah yang membuat luka yang dulu kamu rasakan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Kamu membuktikan bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang membawa kamu menuju dunia yang lebih hangat dan lebih layak untuk dihuni. Jadi, biarkan mereka dengan kesepian mereka. Biarkan mereka belajar dari kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Karena hidup selalu punya caranya untuk mengajarkan pelajaran. Dan pelajaran yang paling berat adalah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka miliki lagi. Dan kamu, tetaplah melangkah. Tetaplah bersinar. Karena duniamu yang baru bukan hanya lebih baik, tapi juga lebih tulus. Kamu telah menemukan tempatmu. Tempat di mana ketulusanmu dihargai. Dan pengkhianatan bukan lagi bagian dari kisah hidupmu. Bagian 5. Lingkaran baru. Mereka rapuh dan penuh ketidakpastian. Ada sebuah ilusi yang sering membutakan hati manusia. Ilusi bahwa dunia baru yang gemerlap adalah jawaban dari segala ketidakbahagiaan. Bahwa dengan meninggalkan yang lama, mereka akan menemukan yang lebih baik. Dan seringkali, itulah yang terjadi ketika seseorang memilih pengkhianatan. Mereka meninggalkan sesuatu yang tulus demi sesuatu yang tampak lebih menarik. Mereka berpikir bahwa dengan membangun lingkaran baru, mereka bisa menggantikan kehangatan yang mereka abaikan. Tapi kenyataan hidup selalu punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Awalnya, semuanya tampak sempurna. Mereka dikelilingi oleh senyuman, tawa, dan perhatian yang seolah tulus. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penghakiman, hanya penerimaan yang tampak mudah. Mereka merasa telah menemukan tempat yang lebih nyaman, lebih bebas, dan lebih memuaskan. Tapi semua itu hanyalah ilusi, fata morgana yang menipu di tengah padang pasir kehidupan. Karena kebenarannya adalah, lingkaran yang dibangun di atas kenyamanan semu tidak pernah kokoh. Lingkaran itu rapuh, seperti istana pasir yang menunggu ombak untuk menghancurkannya. Hubungan yang mereka bangun hanyalah hubungan transaksional, di mana setiap orang hadir selama ada manfaat, selama ada keuntungan yang bisa diperoleh. Tapi ketika badai datang, ketika kehidupan mulai menguji, perlahan semua yang tampak indah itu akan runtuh. Mereka yang dulu merasa diterima, perlahan mulai merasa asing. Percakapan yang dulu hangat kini terasa dingin. Senyuman yang dulu menenangkan, kini terasa penuh kepura-puraan. Karena yang membedakan hubungan sejati dan hubungan semu adalah ujian. Ketika semuanya berjalan lancar, semua orang bisa tampak setia. Tapi ketika badai kehidupan datang, hanya mereka yang tulus yang akan tetap tinggal. Dan sayangnya, mereka sudah kehilangan satu-satunya sosok yang mampu memberi ketulusan itu. Kamu. Lingkaran baru mereka mungkin tampak gemerlap di permukaan, tetapi di dalamnya penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada ketulusan, tidak ada kehangatan yang sejati. Yang ada hanyalah persahabatan yang penuh syarat, cinta yang penuh tuntutan, dan perhatian yang cepat memudar saat tidak lagi ada manfaat yang bisa didapatkan. Mereka tidak pernah benar-benar aman di dalam lingkaran itu. Ada ketakutan yang diam-diam menghantui, rasa curiga yang tak bisa diabaikan. Karena di dunia di mana pengkhianatan dianggap wajar, tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Dan inilah kenyataan yang mereka hadapi. Mereka yang dulu merasa menang karena meninggalkanmu, kini harus hidup dengan ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka takut dikhianati, takut ditinggalkan, takut kehilangan orang-orang yang mereka pikir bisa menggantikanmu. Tapi ketakutan itu bukan tanpa alasan. Karena mereka tahu, jika mereka bisa mengkhianati seseorang yang setia seperti dirimu, maka bukan tidak mungkin mereka akan mengalami hal yang sama dari orang lain. Mereka hidup dalam ketidakpastian, dalam hubungan yang rapuh, dalam pertemanan yang penuh kepalsuan. Mereka merasa diterima,
Tapi dalam hati kecil mereka, ada suara yang terus berbisik. Sampai kapan? Sampai kapan mereka akan diterima? Sampai kapan mereka akan dianggap penting? Sampai kapan mereka bisa percaya bahwa semua ini nyata? Dan suara itu tidak pernah berhenti. Selalu menghantui di setiap malam yang sunyi, di setiap percakapan yang hampa, di setiap pertemuan yang terasa kosong. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka mulai menyadari satu kenyataan pahit, bahwa yang mereka abaikan adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan. Mereka mulai merindukan kehadiran yang dulu mereka remehkan. Kehadiran yang tidak menuntut, yang tidak memaksa, yang hanya memberi dengan tulus tanpa meminta balasan. Mereka merindukan ketulusan yang kini terasa seperti mimpi yang tak bisa mereka genggam lagi. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Mereka sudah menutup pintu dengan tangan mereka sendiri. Mereka sudah membakar jembatan yang menghubungkan mereka dengan ketulusanmu. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, kerinduan yang tidak bisa diucapkan, dan kesepian yang tidak bisa dihilangkan. Sementara itu, kamu sudah melangkah lebih jauh, meninggalkan dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kepalsuan. Kamu membangun lingkaran baru yang lebih sehat, lebih hangat, dan lebih tulus. Kamu menemukan orang-orang yang tahu cara menghargai ketulusan, yang tidak akan menjadikan kehadiranmu sekadar pilihan kedua. Kamu menemukan rumah, bukan hanya tempat untuk singgah. Dan itulah kekuatan dari luka yang telah kamu lewati. Kamu tidak hanya bertahan, tapi kamu juga tumbuh. Kamu tidak hanya sembuh, tapi kamu juga bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Kamu belajar bahwa dunia ini luas, dan ada banyak hati yang tahu cara mencintai dengan tulus. Kamu belajar bahwa ketulusan tidak boleh dibuang sembarangan, dan cinta yang tulus hanya pantas diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Jadi biarkan mereka dengan lingkaran rapuh mereka. Biarkan mereka dengan ketakutan dan keraguan yang mereka ciptakan sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang akan memetik hasil dari benih yang mereka tanam. Dan mereka yang menanam pengkhianatan akan menuai kesepian. Sedangkan kamu menanam ketulusan, dan kini kamu memetik kebahagiaan yang sejati. Kamu membangun dunia yang lebih indah, dunia di mana cinta dan kepercayaan berjalan beriringan. Dunia di mana kehadiranmu bukan hanya diterima, tetapi juga dihargai sepenuhnya. Ingatlah, ketulusan adalah anugerah yang tidak bisa dipalsukan. Dan kamu, dengan segala luka dan kekuatanmu, adalah bukti bahwa ketulusan yang sejati akan selalu menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Bagian 6. Kamu tinggalkan jejak yang tidak bisa mereka tirukan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diukur dengan angka, dan tidak bisa ditiru dengan mudah oleh siapapun. Itulah ketulusan. Dan kamu, tanpa sadar, telah meninggalkan jejak yang begitu dalam di hidup mereka. Bukan karena kamu berusaha keras untuk diingat, tapi karena ketulusanmu memang memiliki daya yang tak tergantikan. Kehadiranmu bukan hanya sekadar hadir, melainkan sebuah kekuatan yang menciptakan perbedaan nyata. Kamu tidak sekadar mengisi ruang, kamu menghadirkan kehangatan, ketenangan, dan inspirasi yang membuat hidup mereka terasa lebih utuh. Tapi sayangnya, seringkali sesuatu yang berharga justru baru disadari setelah hilang. Mereka mungkin dulu berpikir, aku bisa menemukan yang seperti ini lagi. Mereka mungkin merasa, energi itu bisa digantikan. Mereka mungkin berpikir bahwa kehadiranmu mudah untuk dilupakan. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan apa yang pernah mereka miliki bersamamu. Dan itulah luka yang paling dalam. Penyadaran bahwa apa yang mereka lepaskan adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Kamu tidak hanya sekadar ada di sana untuk menemani. Kamu memberikan sesuatu yang tidak bisa diulang oleh siapapun. Ketulusan tanpa pamrih, dukungan tanpa syarat, dan kehadiran yang menguatkan tanpa perlu diminta. Kamu adalah cahaya yang hadir di saat-saat mereka merasa gelap. Kamu adalah bahu yang selalu ada saat dunia terasa menekan. Dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka tiru.
Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Mereka mungkin mencoba meniru gayamu, mencoba menebar energi positif, mencoba tampil seolah-olah tidak kehilangan apapun. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Ketulusan tidak bisa dipalsukan. Energi yang kamu bawa adalah cerminan dari hati yang jujur dan tulus, bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat atau dibentuk dari kepura-puraan. Ketulusan itu bukan sekadar ucapan atau tindakan, tapi getaran yang lahir dari dalam jiwa. Dan getaran itu hanya muncul dari mereka yang hidup dengan keikhlasan dan cinta. Dan kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa setiap upaya mereka untuk menggantikanmu, untuk menciptakan kehadiran yang sama, hanyalah sia-sia. Mereka bisa mengisi ruang dengan orang-orang baru, bisa berusaha menciptakan suasana yang tampak serupa, tapi di dalam hati mereka tahu, ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Ada ruang yang tetap hampa, karena tidak ada yang bisa meniru energi yang kamu bawa. Bahkan jika mereka mencoba belajar, mencoba mengubah sikap, mencoba berbuat lebih baik, mereka tetap tidak bisa meniru apa yang telah hilang. Karena ketulusan adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dihafal, dan tidak bisa diatur. Ketulusan lahir dari hati yang tulus, dan mereka sudah kehilangan kesempatan itu saat memilih untuk mengkhianati. Yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah saat mereka melihatmu dari kejauhan, melihatmu melangkah lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersinar. Mereka melihatmu terus menciptakan kebaikan, membangun hubungan baru yang lebih sehat, dan memberikan ketulusanmu kepada orang-orang yang benar-benar layak menerimanya. Dan itulah yang paling menusuk. Mereka menyadari bukan hanya kehilanganmu, tetapi juga kehilangan versi terbaik dari diri mereka sendiri saat bersamamu. Karena tanpa sadar, kehadiranmu dulu membawa mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu mendorong mereka untuk berkembang, untuk berani, untuk lebih percaya diri. Kamu menciptakan ruang aman di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Tapi kini, semua itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan dari apa yang pernah ada. Sebuah ingatan yang tak bisa mereka ulang. Sebuah kenyataan yang tidak bisa mereka kembalikan. Dan disitulah penyesalan tumbuh semakin dalam. Setiap malam, setiap kenangan yang datang adalah pengingat bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Mereka sadar, apa yang pernah kamu berikan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka tahu, energi yang kamu bawa tidak bisa diundang kembali, tidak bisa dicari di sudut manapun. Mereka telah kehilangan bukan hanya sosokmu, tapi juga kekuatan yang kamu berikan. Dan itu adalah luka yang tidak bisa sembuh dengan waktu. Sementara itu, kamu sudah melangkah jauh. Jauh. Kamu sudah menemukan rumah yang baru, tempat di mana ketulusanmu dihargai, di mana cintamu diterima dengan kehangatan yang setimpal. Kamu tidak lagi menoleh ke belakang, karena yang ada di depanmu adalah masa depan yang lebih cerah, lebih penuh harapan, dan lebih layak untuk dirayakan. Kamu telah membuktikan bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jadi, biarkan mereka terjebak dalam kerinduan yang tidak bisa mereka penuhi. Biarkan mereka belajar dari kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Karena setiap keputusan dalam hidup selalu memiliki konsekuensi. Dan bagi mereka, konsekuensi itu adalah penyesalan yang tidak bisa dihapus. Mereka mungkin bisa mencari pelarian, bisa berusaha melupakan, tapi luka itu akan tetap ada. Setiap tawa yang terdengar palsu, setiap hubungan yang terasa hampa, adalah pengingat bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Sedangkan kamu, teruslah melangkah dengan kepala tegak. Jadikan setiap luka sebagai kekuatan, setiap pengkhianatan sebagai pelajaran, dan setiap kehilangan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih bijaksana. Kamu telah membuktikan bahwa ketulusan yang sejati akan selalu menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Bahwa dalam setiap kegelapan, ada cahaya yang lahir dari keberanian untuk melepaskan. Dan kamu adalah cahaya itu. Kamu telah meninggalkan jejak yang tidak bisa mereka tirukan, dan itu adalah anugerah terbesar yang kamu miliki. Anugerah yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun.
Hidup memang penuh dengan cerita yang tak terduga. Ada kalanya kita memberikan yang terbaik kepada seseorang hanya untuk disambut dengan pengkhianatan. Kita mencurahkan ketulusan, cinta, dan waktu. Namun yang kita terima justru luka yang dalam. Tapi inilah kenyataannya. Pengkhianatan bukanlah akhir dari kisah kita, melainkan awal dari perjalanan menuju versi terbaik diri kita sendiri. Ketika mereka memilih untuk mengkhianati, mereka bukan hanya kehilangan dirimu, tapi kehilangan cahaya yang pernah menerangi hidup mereka. Mereka kehilangan ketulusan yang tidak bisa ditemukan dimanapun, kehilangan kehadiran yang tak tergantikan, dan kehilangan versi terbaik dari diri mereka sendiri yang hanya muncul saat bersamamu. Dan itulah pelajaran terbesar yang akan terus menghantui mereka, menjadi penyesalan yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Namun bagimu, luka bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Justru luka itulah yang membentuk ketegaranmu, yang membangun kekuatanmu, dan yang mengajarkanmu arti dari ketulusan yang sesungguhnya. Kamu telah membuktikan bahwa setiap pengkhianatan bukanlah kehancuran, melainkan jalan menuju kebangkitan. Bahwa setiap kehilangan bukanlah kehampaan, melainkan ruang untuk menemukan sesuatu yang lebih bermakna. Dan kini, kamu telah melangkah lebih jauh. Kamu telah menemukan tempat di mana ketulusanmu dihargai, di mana cintamu disambut dengan hangat, dan di mana kehadiranmu menjadi berkah yang dirayakan. Kamu telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus, jejak yang akan selalu diingat oleh mereka yang pernah menyia-nyiakanmu. Dan itu adalah kekuatan yang sejati. Karena pada akhirnya, pengkhianatan bukanlah tentang mereka yang melukai, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk bangkit. Kamu bukan korban dari luka. Kamu adalah pejuang yang memutuskan untuk terus melangkah, membangun kehidupan yang lebih indah, dan lebih bermakna. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah merasakan luka dari pengkhianatan, namun memilih untuk bangkit dan melangkah lebih kuat, maka berikan dukunganmu. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan pesan-pesan yang bisa menguatkan langkahmu ke depan. Jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu siap melangkah menuju masa depan yang lebih baik, penuh ketulusan dan cinta yang sejati. Ingatlah, kamu bukan hanya bertahan dari luka, tapi kamu telah tumbuh dan berkembang karenanya. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Teruslah melangkah, teruslah bersinar, karena dunia ini masih membutuhkan cahaya dari ketulusan yang kamu bawa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap kuat, tetap tulus, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.